nikmat kubur. Oleh karenanya, ketika kaum Mu'tazilah mengatakan hadis-hadis tentang azab kubur adalah hadis ahad, maka ini karena kejahilan mereka. Dan demikianlah, karena mereka bukan ahlul hadis, mereka sering menolak perkara-perkara akidah dengan alasan hadisnya ahad, padahal hadisnya mutawatir. Sebagai contoh misalnya tentang melihat Allah pada hari kiamat. Melihat Allah pada hari kiamat selain dalam ayat Al-Quran, juga diriwayatkan dalam hadis banyak sekali, sampai sekitar 26 sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Sementara orang-orang Mu'tazilah menolak dengan alasan hadisnya ahad, padahal hadisnya mutawatir. Ini tidak lain karena kejahilan mereka, tidak mengerti tentang hadis. Kemudian di antara dalil mereka juga menolak adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kata mereka, kita sudah sering membuka kuburan, tapi tidak ada dalam hadis yang disebutkan di situ ada sungai darah lah, apalah, kuburan diperluas lah. Kita buka kuburan gitu-gitu aja. Kuburan gitu-gitu. Berarti tidak ada namanya alam barzah. Tidak ada namanya alam barzah. Orang mati bangkitlah hari kiamat. Jawabannya bahwasanya sudah kita jelaskan, alam ada beberapa ya. Ada alam nyata, ada alam tidur, ada alam barzah, ada alam akhirat. Semua ini alam masing-masing punya kondisi tersendiri, tidak bisa dianalogikan satu dengan yang lain. Alam tidur kita punya alam tersendiri. Alam nyata yang kita jalani sekarang. Ya. Alam barzah dia alam tersendiri ya. Alam akhirat juga alam tersendiri. Ketika kamu buka kuburan, kamu sedang melihat alam nyata, bukan alam barzah. Alam barzah itu alam tersendiri ya. Alam tersendiri. Oleh karenanya, alam barzah adalah alam yang gaib. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkadang Allah menampakkan dampak dari siksaan atau nikmat tersebut terkadang pada sebagian orang. Misalnya terlalu banyak kisah ketika seorang buka kuburan ternyata baru sebentar sudah kemudian terbakar atau hangus atau yang lainnya. Tapi itu di luar daripada hukum asal. Hukum asal tidak. Hukum asal tidak terlihat. Terkadang Allah hanya menampakkan sebagian hal yang gaib ya. Karena kalau semua tampak berarti alam barzah bukan alam gaib lagi, tapi alam apa? Nyata. Oleh karenanya hukum asal kalau kita buka kuburan ya sama seperti biasa, karena yang kita lihat itu alam nyata tapi di liang lahat, alam nyata. Alam barzah itu alam tersendiri. Sebagaimana kalau kita bilang saya ingin masuk alam mimpi dari alam nyata, bisa nggak masuk alam mimpi? Nggak bisa. Kalau mau masuk alam mimpi harus tidur dulu, baru masuk dalam alam mimpi. Sama kalau masuk alam barzah kamu mati dulu. Kalau kamu masih hidup, kamu nggak bisa lihat alam barzah. Kamu hanya melihat alam nyata. Kamu buka kuburan itu bukan alam kubur, karena alam kubur tidak harus dikubur. Fir'aun dan bala tentaranya tidak dikubur, tapi mereka masuk dalam alam barzah. Ya. Jadi ini dalil mereka. Mereka mengatakan kami sudah buka kuburan, tidak ada yang disebut ada api lah, ada apalah, tidak ada yang langsung menyambungkan ke alam akhirat. Ini kita bilang ini yang kamu buka itu alam nyata, alam dunia, bukan alam barzah. Kalau alam barzah harus mati dulu baru masuk dalam alam barzah. Sebagaimana kalau kita masuk dalam alam tidur, kita harus tidur terlebih dahulu. Eh, ini terkait dengan cara-cara mereka untuk menolak adanya azab kubur atau nikmat kubur. Tapi di sana ada beberapa permasalahan terkait seputar azab kubur ya. Lihat halaman 86 ya. 86 ya. Permasalahan-permasalahan seputar eh, seputar alam barzah. Tapi pembahasan pertama adalah apakah ini sudah kita singgung tapi kita ulangi lagi, apakah azab kubur mengenai ruh saja atau jasad juga? Jawabannya hukum asal bahwasanya azab kubur mengenai ruh dan jasad. Hukum asal azab mengenai
ruh dan jasad. Sebenarnya dalam hadis ya, ketika ketika mayat dikuburkan dan ruh sudah dicabut, maka ruh dibawa ke langit, setelah itu dikembalikan ke jasad mayat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi." Maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Baru kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, kalau tidak bisa jawab maka dihantam. Ya. Demikian juga dalam hadis al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, dan hamba ketika diletakkan dalam kuburannya. Hamba itu maksudnya jasadnya kan? Ditaruh dalam apa? Kuburannya. Wa tuwalliya, kemudian orang-orang pergi meninggalkannya, wa dhahaba ashabuhu, dan orang-orang yang mengantarnya ke jenazahnya ke dalam liang lahat sudah mulai pergi, hatta innahu la yasma'u qur'an ni'alihim. Bahkan sungguh dia mendengar bunyi terampah sendal orang-orang atau sepatu orang-orang yang meninggalkan kuburan. Maka atahu malakani fa'aqadahu, maka datanglah dua malaikat itu Munkar dan Nakir, kemudian menundukkannya ya. Dan ini hadis ma'ruf dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Al-Musnad Imam Ahmad. Ini hukum asal ya. Dan namun ya, sebagian orang mengingkari adanya azab mengenai jasad. Kata mereka hanya mengenai ruh. Kata mereka, karena dalam sebagian kondisi jasad hilang, seperti jasad yang terbakar, seperti jasad yang dimakan oleh ikan atau dimakan oleh binatang buas, maka jasad tersebut masuk dalam perut binatang buas, kemudian bergabung menjadi daging binatang buas ya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya yang benar, yang diazab cuma ruh saja. Kita katakan bahwasanya ini wallahu alam, ini urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi hukum asal bahwasanya ruh dikembalikan ke jasad kemudian disiksa kedua-duanya. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Al-Bara bin Azib, bahwasanya fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruh dikembalikan ke jasadnya ya. Dan ketika saya katakan tadi sebagian kegaiban dibuka oleh Allah, kita dapati sebagian orang yang disiksa ternyata begitu dibuka lagi kuburan badannya yang terbakar juga. Jadi bukan cuma ruhnya yang disiksa, fisiknya juga disiksa pada sebagian kejadian. Tapi intinya hukum asal yang azab adalah ruh dan jasad. Ya, kecuali mungkin ada kondisi tertentu di mana jasad tidak ikut disiksa, tapi yang hukum asal ruh dan jasad. Sebagaimana dalam hadis ketika ada seorang bainama rajulun yamshi mutabakhtiran alaihi hullatan, ada seorang berjalan di atas muka bumi dalam kondisi sombong sambil memakai dua pakaian yang indah, pakaian atas dan bawah yang indah. Idh khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia di dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia pun digoncang sampai hari kiamat. Yang disisa ruh atau jasadnya atau dua-duanya? Dua-duanya. Dia ditenggelamkan dalam bumi, ruh dan jasadnya. Kemudian disiksa, digoncangkan sampai hari kiamat. Ini dalil bahwasanya hukum asal dalam alam barzah, nikmat maupun azab mengenai ruh dan jasad ya. Adapun jika kemudian jasadnya misalnya hancur atau dimakan, wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwasanya hukum asal ruh dan azab dan nikmat itu mengenai ruh dan jasad. Dan demikianlah sebagaimana kita pernah jelaskan, keterkaitan antara ruh dan jasad ada beberapa keterkaitan. Di antaranya misalnya keterkaitan ruh dan jasad ketika di alam mimpi, kemudian keterkaitan ruh dan jasad ketika dalam alam nyata seperti ini, kemudian keterkaitan ruh dan jasad ketika dalam alam kubur, dan keterkaitan ruh dan jasad ketika di hari akhirat. Kata para ulama, keterkaitan ruh dan jasad ketika dalam mimpi, alam mimpi, Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah, ketika seorang tidur, ruh seseorang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara menahannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bangun berarti Allah kembalikan apa? Ruhnya. Jika Allah tahan berarti dia meninggal dunia. Ada orang yang tidur masih bangun, seperti kita tadi pagi masih bangun. Ada di antara orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi, ruhnya tidak dikembalikan. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, ya Allah, dengan Engkaulah aku bisa meletakkan lambungku untuk tidur. Bisa tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bika arfa'u, dengan sebab Engkaulah aku juga bisa mengangkat lambungku, bisa bangun dari apa? Tidur. In amsakta nafsi, kalau ternyata ketika aku tidur kau pegang jiwaku, itu kau tidak kembalikan lagi, maksudnya aku meninggal dunia, faghfir laha, maka ampunilah jiwaku tersebut. Wa in arsaltaha, kalau kau kirimkan lagi ruhku untuk kembali kepada jasadku, fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah ruhku sebagaimana dengan penjagaan engkau terhadap orang-orang saleh. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya ketika seorang meninggal, ruh ditahan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ruh ditahan oleh Allah. Bisa Allah kembalikan, bisa Allah tidak kembalikan. Berarti ada keterkaitan ruh dengan jasad, tidak seperti ketika kalau kita dalam nyata ini ruh dan jasad benar-benar sempurna. Benar-benar ruh bersama. Ketika alam tidur tidak, ruh kita tertahan. Bagaimana tertahannya kita enggak tahu. Bisa dikembalikan, bisa tidak dikembalikan. Berarti ada keterkaitan ruh dan jasad, tapi dia punya keterkaitannya tersendiri, punya hukum tersendiri. Ketika kita dunia di alam nyata seperti ini, kata para ulama, ruh dan jasad bergabung, tetapi hukum asal yang mengena adalah jasad. Kalau kita terluka, yang terluka apa? Jasad. Tetapi terkadang lukanya jasad ini berpengaruh kepada ruh, berpengaruh kepada ruh. Dengan sakit dia menjadi sedih, dengan luka ini dia menjadi bimbang. Jadi ruh dan jasad dua hal yang berbeda. Tapi hukum asal di dunia yang mengenai langsung nikmat atau azab adalah jasad awalnya. Tapi tetap saja ruh punya keterpengaruhan dengan hal tersebut. Nah, kata para ulama, sebaliknya ketika di alam barzah, yang menjadi fokus utama hukum asalnya adalah ruh. Kalau ada jasad, jasad akan terkena. Kalau tidak ada jasad, ya tetap ruh tetap diadab dan diberi nikmat. Ya, faham? Ketika di alam barzah yang paling menjadi fokus utama adalah apa? Ruh. Jasad mengikuti. Jadi jasad hukumnya tabak. Seperti di dunia terbalik. Di dunia jasad yang utama, ruh mengikuti. Jadi yang pertama kali kalau kita ada rasa semuanya jasad yang merasakan. Ya, jasad yang merasakan sakit, dingin, panas, merasakan dengan lidah apa sih itu jasad. Tapi terkadang ruh terpengaruh. Ya, ruh terpengaruh. Kalau di alam barzah, ruh menjadi asal. Adapun jasad menjadi pengikut. Nah, sempurna kata para ulama, 50% 50% sama-sama persis adalah ketika hari akhirat. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, berarti ruh dan jasad memiliki porsi yang sama-sama kuat. Wallahu alam bisawab. Ini penjelasan sebagian ulama. Tapi yang saya menyampaikan bahwasanya alam ini bermacam-macam. Alam bermacam-macam. Ya. Taib. Jadi yang benar hukum asal azab adalah hukum asal nikmat atau azab. Azab kubur adalah mengenai ruh dan jasad. Ya. Di sini ada beberapa penyimpangan, ya. Beberapa pendapat yang nyeleneh, pendapat yang keliru. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya, misalnya yang pertama, yang mengatakan bahwasanya yang kena hanya ruh saja, yang kena nikmat dan atau azab kubur hanya ruh saja. Ini adalah sebagian pendapat falasifah, pendapat ahli filsafat Muslim seperti siapa? Seperti Ibnu Sina. Kenapa? Ibnu Sina sendiri punya keyakinan yang merupakan kekufuran. Dia mengatakan bahwasanya pada hari kiamat kelak yang dibangkitkan cuma ruh. Tidak ada al-ba'tsu al-jisman. Nanti kita singgung dalam pembahasan hari kiamat. Menurut dia tidak masuk akal kalau jasad bisa dibangkitkan lagi. Yang ketika manusia meninggal jasadnya hancur dan tidak akan kembali lagi. Sehingga yang menjadi fokus azab dan nikmat di alam barzah adalah apa? Ruh. Ini terpengaruh dengan
pendapat filsafat ya. Ya, ini maksudnya ini pendapat terpengaruh dengan pendapat filsafat ya. Terpengaruh dengan pendapat filsafat. Filsafat Ibnu Sina. Dalam kitabnya Risalah Al-Adwahiyah yang benar bahwasanya pada hari kiamat yang dibangkitkan ruh atau jasad juga? Jasad juga. Makanya Allah membantah orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan jasad. Mereka mengatakan man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Kata Allah dalam surat Yasin, manusia berkata, siapa yang bisa membangkitkan lagi jasad sementara jasad sudah tulang belulang sudah hancur? Kata Allah, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa membangkitkan adalah yang pernah menciptakannya pertama kali. Allah pernah menciptakan jasad dari tidak ada menjadi ada. Untuk dibangkitkan kembali mudah atau susah? Mudah, lebih mudah. Untuk mengkreasikan aja mudah, apalagi sekedar mengulangi. Ya, jadi menurut orang-orang musyrikin Arab tidak mungkin. Nah ini diadopsi oleh Ibnu Sina, dia mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin jasad dikembalikan lagi sehingga yang dibangkitkan cuma apa? Ruh. Gara-gara ini Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali. Tapi intinya pendapat yang mengatakan hanya ruh, jasad sudah tidak ada kaitannya lagi, ini pendapat yang kurang tepat ya. Pendapat yang kurang tepat. Ada yang mengatakan sebaliknya ya. Bahwasanya atau pendapat berikutnya yang kedua, kata mereka tidak ada alam, tidak ada ruh atau jasad yang diazab. Kenapa kata mereka? Bahwasanya ya ini seperti pendapat Mu'tazilah sudah kita singgung tadi ya, bahwasanya kenikmatan dan azab tidak terjadi kecuali setelah hari kiamat. Karena menurut mereka pembalasan hanya terjadi pada hari kiamat. Hari kiamat. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya ya kemudian mereka mengatakan juga bahwasanya ruh ketika meninggal, ruh juga mati, bukan cuma jasad yang mati, ruh juga apa? Mati. Ini di antara pendapat. Namun yang benar ruh tidak mati. Jadi ruh hanya terlepas dari jasad sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Kemudian lepasnya ruh dari jasad namanya kematian. Kemudian ruh tersebut dibawa ke langit, kemudian dikembalikan lagi kepada jasad yang telah apa? Yang telah mati. Sehingga ruh sendiri tidak mati. Ketika ruh dikeluarkan dari jasad, ruhnya mati atau tidak? Tidak. Yang mati apa aja? Jasad. Ketika ini sudah selesai. Jasad mati, sudah tidak ada ruh. Ruh tersebut nanti dikembalikan lagi. Tapi tidak menghidupkan dalam kehidupan alam nyata. Tapi kehidupan khusus namanya kehidupan alam barzah. Tapi ruh tersebut tidak mati. Ya. Sehingga kalau ada siksaan, ya minimal mengenai ruh. Dan yang benar adalah mengenai ruh dan jasad. Hukum asal, siksa dan nikmat kubur mengenai ruh dan jasad. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Baik, ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, apakah azab kubur berkesinambungan? Ya. Azab kubur berkesinambungan sampai hari kiamat? Hadis-hadis menunjukkan dalil-dalil menunjukkan ada yang diazab hingga hari kiamat. Ini kita bicara kalau orang kafir iya sampai hari kiamat. Ya, pertama jika orang kafir hingga hari apa? Hari kiamat. Dan ini banyak contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Lihat halaman 91. Sungguh bahwasanya di pagi hari kaum Sodom
ditimpa dengan azab yang terus menerus, kata Allah. Kaum Sodom ditimpa dengan, jadi ketika di pagi hari datang malaikat Jibril, kemudian dia dengan sayapnya diangkat kaum Sodom, praktisi homoseksual, diangkat ke langit, kemudian dibalikkan, kemudian dihujani dengan hujan batu. Mereka mati ketika itu, tapi ternyata mereka siksaan tersebut bukan berhenti saat itu aja. Karena mereka mati sekejap, mungkin disiksa 1 menit, 2 menit, selesai. Apakah siksaannya berhenti? Kata Allah tidak. Kata Allah, walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Sungguh mereka telah ditimpa di pagi hari tersebut dengan azab yang terus menerus, tidak berhenti. Kalau untuk mereka mati berapa menit? Sebentar aja. 1 menit, 2 menit, diangkat, dihantam dengan batu yang panas, mati, selesai 2 menit. Tapi apakah azabnya berhenti? Tidak. Setelah mereka mati dengan azab di dunia, berlanjut dengan azab apa? Azab alam barzah. Dan kata Allah, adzabun mustaqir, azab yang terus menerus sampai hari kiamat. Ngeri. Ya, seperti juga dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mimma khati'atihim ughriku faudkhilu nara, falam tajidu lahum min dunillahi ansara. Karena dosa-dosa mereka, kaum Nabi Nuh, faugriku mimma khati'atum ughriku, karena dosa-dosa mereka, mereka pun ditenggelamkan. Setelah ditenggelamkan, mereka mati kan? Mati. Tapi Allah menyebutkan setelah itu faudkhilu nara. Mereka mati lalu lantas mereka dimasukkan di neraka. Di situ Allah menggunakan huruf fa, dan fa itu adalah urutan tanpa ada jeda waktu. Tanpa ada jeda waktu. Jadi mereka disiksa di dunia dengan ditenggelamkan, kemudian lanjut kepada siksaan alam barzakh meskipun tubuh mereka tidak dikubur, dan itu berkesinambungan. Maka jika orang kafir azabnya hingga hari kiamat. Tadi saya sebutkan contohnya surat Al-Qamar ayat berapa? Ayat 38 ya, tentang kisah kaum Sodom. Nah, jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan orang Islam? Jika orang Islam yang diazab bagaimana? Jika orang Islam juga mungkin diazab sebenarnya dalam hadis-hadis. Maka jika orang Islam, maka dalil menunjukkan ya, ada yang diazab sampai hari kiamat. Diazab hingga hari kiamat. Dan ini banyak dalilnya, nanti kita sebutkan. Dan ada dalil yang menunjukkan azabnya dikurangi. Menunjukkan azabnya dikurangi. Nah, pertanyaannya tidak ada dalil yang menunjukkan azabnya berhenti. Baik. Tidak ada dalil secara khusus, dalil khusus yang menunjukkan azab berhenti. Baik. Sekarang kita bahas yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian kaum muslimin diazab di alam barzah sampai hari kiamat. Di antaranya seperti hadis tadi yang disebutkan. Bainama rajulun yamshi mutabakhtiran alaihi hullatani idh khasafa Allahu, disebutkan yu'jab, dia ujub dengan dirinya. Kemudian dia menyisir rambutnya, jummatahu, dia sisir rambutnya sudah sampai di pundaknya dengan pakaian yang indah. Dia jalan dengan sombong. Idz khasafallahu bil ard, tiba-tiba Allah benamkan di dalam bumi. Mati pasti. Tapi apakah berhenti? Kata tidak. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dia digoncangkan dalam bumi, disiksa sampai hari kiamat. Ini contoh bahwasanya azab kubur berlaku sampai hari kiamat. Demikian dalam hadis Bukhari, ketika Rasulullah SAW bermimpi bertemu dengan beberapa orang yang diazab. Yang pertama, Rasulullah SAW melihat ada 4 orang, Rasulullah SAW melihat 4 orang, dalam sebagian riwayat 5 ya. Di antaranya ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, kemudian dan satunya lagi sedang duduk. Kemudian yang berdiri mengambil besi, kemudian merobek bibirnya sampai ke lehernya. Kemudian setelah itu dia pindahkan pisaunya, robek lagi dari bibir kiri sampai ke leher belakang. Ketika ini dirobek, ini sudah sembuh lagi. Kemudian dirobek lagi, ketika robek bagian kanan, kiri sembuh.
Diganti terus, ganti terus sampai kata Nabi SAW, fatusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dan dia disiksa demikian sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW bertanya, siapa orang ini kok disiksa sampai demikian? Maka malaikat menjelaskan, ini seorang yang berdusta, yakdzibu katsbah, dia berdusta dengan satu dusta, fatuhmalu anhu, maka dusta tersebut diser, hatta yablughul afaq, sampai tersebar ke seluruh penjuru alam semesta. Maka karena dustanya sudah tersebar kemana-mana, maka dia disiksa dengan cara tersebut. Maka siksaan tersebut terkait dengan apa? Mulutnya. Disiksa. Gara-gara satu dusta yang sengaja dia dusta, sehingga tersebar di seluruh penjuru alam semesta. Dan kalau kita bicara menyebarkan dusta pada zaman dahulu, susah. Karena kalau orang ingin menyebarkan dusta, bikin isu, dia harus sewa orang, naik kuda ke sana, untuk menyebarkan kedustaan. Tapi kalau sekarang mudah, tinggal klik, selesai. Nah, di antara siksaan orang yang disisa gara-gara berdosa ini adalah siksaan kubur. Kata Nabi, dia dilakukan seperti itu sampai hari kiamat. Berarti ada dalil orang siksa kubur sampai hari kiamat. Orang yang kedua adalah seorang yang sedang berdiri dengan memegang batu, sementara yang satunya sedang berbaring, ya, di atas tengkuknya, berbaring begini. Maka dia ambil batu, dia lemparkan batu tersebut ke kepala orang tadi, pecah. Ketika kepalanya pecah, batunya menggelinding. Maka orang yang mecah ini ambil lagi batu tersebut, dia balik lagi, orang ini kepalanya normal lagi. Dia hantam lagi, pecah, batu yang untuk memecahkan gelinding lagi. Maka dia ambil lagi batu tersebut, kepalanya kembali lagi. Dikatakan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Jadi disiksa demikian sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang Allah ajarkan Al-Quran, namun di malam hari dia tidak membacanya dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Malam hari tidak membacanya, siang hari dia tidak mengamalkannya. Bahkan dalam sebagian riwayat, yanamu an salatil maktubah. Dia ketiduran, dia tidur tidak melaksanakan salat fardu. Jadi dia diberi siksaan lebih karena dia sudah diberi ilmu, sudah diberi nikmat ilmu, diberi nikmat Al-Quran, justru dia tidak mengamalkannya. Ini lebih parah daripada orang yang tidak tahu Al-Quran. Orang yang tidak tahu Al-Quran dan tidak mengamalkannya, dia mungkin disiksa juga. Tapi yang lebih parah, sudah dikasih ilmu, kemudian dia malah meninggalkannya. Maka orang yang disiksa dengan cara demikian, lemparkan batu di kepalanya sampai hari kiamat. Ini dalil bahwasanya ada orang yang disiksa di alam barzah sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah mengatakan disiksa sampai hari kiamat, berarti di alam barzah. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat orang yang ketiga, ada orang yang sedang berenang di suatu sungai. Ini di alam barzah, ya. Di alam barzah itu ada sungai, ada ini, tapi alam tersendiri, bukan alam yang kalau kita buka kuburan, enggak. Kalau kita buka kuburan, alam nyata. Ini alam tertentu, sebagian alam mimpi. Alam mimpi kita kemana-mana enggak kalau kita mimpi? Kemana-mana, tahu-tahu sedang umroh, tahu-tahu kemana, bangun-bangun masih di rumah, ya. Uang belum ada untuk umroh. Tapi mimpi sudah kemana-mana. Tapi intinya sama seperti alam mimpi, kita kemana-mana. Sama alam barzah juga alam tersendiri. Di situ ada sungai, di situ ada batu, di situ ada ini, ada macam-macam. Namun tidak bisa lihat. Nah, orang ketiga yang dilihat oleh Nabi disiksa dalam alam barzah adalah orang yang dia berenang di suatu sungai, kemudian ketika sudah mau sampai di ujung, maka dilemparlah batu sehingga dia mundur lagi. Ya. Kemudian dia mau dekat lagi ke pinggiran sungai, dilempar lagi ke mulutnya batu, kemudian terhantam ke belakang. Terus bolak-balik seperti itu. Maka Nabi bertanya, siapakah orang ini? Maka dikatakan oleh malaikat, ini adalah orang pemakan riba. Pemakan apa? Riba. Maka dia disiksa dengan siksa tersebut sampai hari kiamat. Kata kata malaikat. Dia disiksa sampai hari kiamat. Kemudian juga orang yang keempat adalah orang yang Nabi SAW melihat ada semacam tanur, tungku yang di bawahnya dinyalakan api, ya. Kemudian ada orang disiksa di situ, ya. Sampai siksa, kemudian sampai di atas jatuhlah api menyala dari bawah, ya. Siksa terus sampai hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa orang-orang ini? Maka dikatakan mereka adalah zunat wa zawani, para lelaki pezina dan para wanita pezina. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang yang disiksa sampai hari apa? Kiamat. Ini dalil yang pertama, model dalil pertama. Ada orang Islam, ini semua orang Islam tadi, pemakan riba, yang mendusta, yang belajar Al-Quran tidak diamalkan, ya. Ini semua adalah orang yang pezina, ini orang-orang Islam.
Taib, ini model pertama. Model dalil kedua, ada dalil yang menunjukkan azab dikurangi. Ada azab dikurangi. Dalilnya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lihat halaman 95. Kata Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallam ala qabrain. Satu hari Rasulullah sallam melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah sallam komentar terhadap dua kuburan tersebut. Ama innahuma la yu'adzabani. Ketahuilah bahwasanya kedua orang ini sedang diazab sekarang. Kata Rasulullah, mereka berdua sedang diazab sekarang. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diazab bukan karena perkara besar. Ya. Artinya perkara yang sebenarnya mereka bisa tinggalkan. Tapi mereka gampangkan sehingga mereka terjerumus dalam dosa tersebut. Amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Ada yang satunya diazab karena namimah, kesana kemari ngadu domba. Pergi kedua kelompok, kelompok A, kelompok B. Kelompok A ngomong macam-macam, kelompok B ngomong macam A dan B, kelompok A lebih bertengkar. Dan ada orang seperti itu. Dia tidak nyaman ketika A dan B dekat, maka dia masuk di tengah-tengah agar A dan B bertikai. Entah supaya dia yang dapat keuntungan sehingga A main sama dia atau B main sama dia. Misalnya ini skala kecil. Dia masuk di tengah dua orang yang sedang bersahabat atau dua kelompok yang sedang damai, kemudian dia bikin adu domba sehingga bertikailah mereka. Orang seperti ini diazab di alam barzah, disiksa. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satu, dia dalam sebagian riwayat la yastatiru min baulihi. Dia tidak menutup auratnya ketika kencing. Mungkin di mana di pinggir jalan dia kencing, tidak tunduk, tidak apa sehingga auratnya dilihat oleh orang. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, la yastanzihu min baulihi. Dia tidak bersih ketika kencing. Habis kencing mungkin asal-asalan sehingga masih menetes mengenai pakaiannya atau mengenai bajunya. Dia tidak hati-hati ketika ketika kencing. Maka dua orangnya disiksa, satu gara-gara namimah, satu gara-gara kencing tidak menutup aurat atau kencing dalam kondisi tidak dibersihkan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Tsumma akhadha jaridatan ratbah. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang masih basah, yang masih segar, masih basah. Fasyakkahuma nisfain, maka Rasulullah belah menjadi dua bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, kemudian masing-masing ditancapkan setengah dari pelepah korma tersebut. Tahu pelepah korma ya? Yang tempat daunnya itu. Ya. Itu kan basah, dibelah oleh Nabi dua, satu ditancapkan ke sebelahnya, satu ke sebelahnya. Kemudian Rasulullah berkata, para sahabat bertanya, lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan demikian? Kau ambil pelepah korma tancap ke kuburan masing-masing. Kata Rasulullah SAW, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah mengurangi azab mereka berdua selama pelepah korma masih belum kering. Jadi di sini Rasulullah SAW mendoakan mereka berdua agar diampuni oleh Allah dengan harapan azab mereka dikurangi. Bukan dihilangkan, tapi dikurangi sampai dua pelepah korma ini kering. Makanya dalil bahwasanya ada orang-orang Islam yang diazab sampai hari kiamat. Dan ada orang-orang Islam diazab tapi azabnya dikurangi. Nah, adakah orang Islam yang azabnya sampai berhenti? Dalil secara khusus tidak ada, ya. Tetapi secara konsekuensi logis mereka mengatakan, iya, sangat mungkin orang yang diazab azabnya berhenti. Kenapa? Kata mereka mengkiaskan dengan analogi pertama dengan kisah dua orang yang azabnya dikurangi. Kalau azabnya bisa dikurangi gara-gara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kalau orang mendoakan terus lama-lama bisa bisa hilang. Sehingga dia dicukupkan azabnya sampai di situ. Paham? Kalau ada yang doain terus lama-lama bisa hilang ya, bisa hilang ya. Makanya di antara doa kuburan, doa ketika orang meninggal itu wa'idzuhum min adzabil qabr. Lindungilah dari azab kubur. Berarti bisa lama-lama bisa saja azabnya berhenti. Yang kedua, mereka menganalogikan dengan siksaan neraka. Bukankah orang muslim yang masuk neraka tidak kekal? Yang kekal orang-orang kafir. Ketika mereka disiksa sampai pada saat tertentu sudah selesai, maka selesai hukumannya. Maka mereka pun diambil dengan jasad yang sudah hangus, dimasukkan dalam suatu sungai kehidupan, maka tumbuhlah jasad mereka yang sudah hangus, kemudian mereka dimasukkan surga. Orang-orang ini yang pernah masuk neraka, kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan, kemudian dimasukkan surga, namanya jahannamiyun. Dikenal dengan jahannamiyun, yaitu alumni neraka. Alumni neraka. Waliyadzubillah, semoga kita tidak demikian ya. Semoga tidak demikian. Ibu-ibu hati-hati, jangan sampai jadi alumni neraka ya.
Jadi masuk dulu dibakar, kemudian entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, wallahu alam. Ada seorang kawan, seorang syekh, dia punya teman-teman suka pergi ke negara-negara kafir. Khawatirnya mereka berzina di sana. Suatu hari dia nasihatin mereka, dia bilang hati-hati ikhwan. Hati-hati ke negeri kafir. Hati-hati berjalan-jalan di sana. Hati-hati fitnah wanita. Bisa jadi seorang melakukan zina sekali dengan kenikmatan yang sebentar, kemudian dia disiksa ribuan tahun, atau miliaran tahun, atau triliunan tahun. Ya Allah lebih tahu. Hati-hati. Akhirnya teman-temannya juga apa? Takut juga. Hati-hati gara-gara nikmat sebentar, tahu-tahu masuk neraka, disisa gara-gara nikmat yang sebentar tersebut, disisa ratusan tahun. Karena di akhirat hitungannya panjang. Hitungannya apa? Panjang. Entah berapa tahun seorang disisa gara-gara satu dosa. Intinya, kalau di neraka, siksaan bisa berhenti karena sudah selesai. Maksiat sudah dihukum oleh Allah, sudah selesai semua, maka disucikan, masukkan ke surga. Karena surga tidak boleh dimasukkan kecuali orang-orang yang thayyibin, orang-orang yang baik. Tibtum, ya. Orang-orang yang baik. Kalau masih ada kotoran harus dibersihkan dulu di neraka jahanam. Nah, kalau di neraka ada berhenti waktunya disiksa, maka seharusnya muqaddimah dari neraka yaitu azab kubur juga mungkin ada kemungkinan bisa berhenti. Ini pendapat sebagian ulama, ini pendapat yang kuat, namun tidak ada nas yang tegas. Yang ada sekedar analogi, logika, kias, dan itu mungkin benar, mungkin salah. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya hati-hati, azab kubur adalah azab yang hak, yang bisa saja terus menerus. Sebagaimana dalam hadis ada sebagian orang Islam diazab sampai terus menerus sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Baik, sekarang kita bahas tentang sebab-sebab azab kubur. Sebab-sebab azab kubur bisa menjadi dua, sebab-sebab umum. Sebab-sebab umum adalah semua maksiat, ya. Semua maksiat bisa menyebabkan azab kubur. Semua maksiat bisa menyebabkan azab kubur. Sebagaimana semua maksiat bisa menyebabkan azab neraka, itu tidak? Orang masuk neraka dengan maksiat mana saja bisa sebab masuk neraka. Ada wanita masuk neraka gara-gara kekang kucing sampai mati. Ada wanita masuk neraka gara-gara suka mengganggu tetangganya, ya. Ya, ada wanita masuk neraka suka mengeluh tentang suaminya, ya. Ada atau tidak? Ada, hadisnya ada. Ibu pura-pura enggak tahu, ada. Rasulullah berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah penghuni neraka paling banyak. Yang kelima, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian tidak suka berterima kasih kepada suami. Kufur sama suami, udah baik, suami sudah setengah mati, sudah banting tulang, sudah dibanting orang, masih belum terima kasih. Jadi, semua maksiat bisa menyebabkan azab kubur, sebagaimana semua maksiat bisa menyebabkan azab apa? Neraka. Bisa menyebabkan azab neraka. Jika ada seorang minta nasihat kepada Imam Ahmad mengatakan, nikahlah engkau meskipun kau berhutang. Nikahlah meskipun apa? Berhutang. Bisa jadi kau melihat satu pandangan haram menyebabkan kau masuk neraka jahanam. Bisa jadi kau melihat satu pandangan haram menyebabkan kau masuk dalam neraka jahanam. Artinya semua maksiat bisa menyebabkan masuk neraka, tapi belum tentu masuk neraka. Bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi pahala yang lebih banyak, tapi sebab, paham? Ini namanya sebab umum. Sebab umum, semua maksiat bisa menyebabkan azab kubur, sebagaimana setiap maksiat bisa menyebabkan azab neraka. Ada sebab-sebab khusus. Sebab khusus yang ternaskan dalam hadis-hadis atau dalam dalil-dalil. Yang tadi kita sudah singgung, apa saja ibu-ibu yang buat orang masuk azab kubur? Pertama apa? Zina tadi. Yang kedua tadi apa? Bohong tersebar seantero, ya. Men-share
dusta hingga penjuru dunia. Ngeri, ngeri. Yang ketiga tadi apa? Makan riba. Makan riba. Kemudian tidak mengamalkan Al-Quran. Apa lagi? Tadi? Ujub, sombong. Sombong. Siapa lagi? Tadi dua orang yang diadab kata Nabi, satu namimah kan? Namimah. Ngadu domba. Terus apa lagi tadi? Tidak suci ketika cebok. Atau terlihat apa? Terlihat aurat. Maka orang punya rasa malu. Kadang satu WC langsung masuk beberapa orang. Astagfirullah. Laki-laki masuk seret. Satu pojok kanan, pojok kiri ya bisa saja kelihatan ya, otaknya kelihatan. Enggak, jangan begitu. Aurat tetap harus dijaga ya. Ihfaz auratak. Jagalah auratmu ya, kecuali terhadap istrimu baru tidak apa-apa diperlihatkan. Adapun kepada orang lain maka hendaknya dijaga. Kemudian dalam sebagian riwayat ketika Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua ini diadab. Satu karena namimah, satu karena tidak bersih ketika cebok. Dalam sebagian riwayat satu karena ghibah. Dalam sebagian riwayat karena apa? Karena ghibah. Karena ghibah. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di antara sebab-sebab yang Rasulullah sebutkan bahwasanya dia merupakan sebab azab kubur. Di antara sebab utama adalah kekufuran. Sebagaimana dalam kaum Sodom melakukan apa? Kekufuran. Kaum Nuh melakukan apa? Kekufuran. Tentunya lebih parah daripada ini semua. Kalau ini saja bikin azab kubur, apalagi kekufuran. Taib, yang berikutnya, ini sudah Ibu? Sudah. Sebab-sebab agar terhindar dari azab kubur. Terhindar dari azab kubur. Apa saja? Yang tentu yang pertama adalah berdoa. Sering berdoa. Kita sebutkan bagaimana Nabi SAW ketika mengatakan azab kubur itu ada, maka tidaklah beliau salat kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Tidaklah beliau salat kecuali berlindung dari azab kubur. Oleh karenanya, seorang kalau salat jangan lupa berdoa ketika habis tasyahud, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka dan dari azab kubur. Mengerikan ikhwan dan akhwat, ibu dan bapak yang rahmatullah subhanahu. Kita ini sekarang hidup di dunia, kita tahu kualitas kehidupan kita, strata ekonomi kita tahu. Si fulan kaya, si fulan sangat kaya, si fulan sok kaya, si fulan miskin, ya, merasa kaya padahal miskin, merasa miskin padahal kaya, makanya pelit, macam-macam orang. Tapi intinya status manusia di dunia kita tahu. Kita pun tahu status kita. Kita ini kaya atau tidak, punya utang atau tidak, tagih-tagih orang atau tidak. Mungkin orang lain kita kaya tapi kita tidak kaya, kita yang lebih tahu. Tapi bagaimana status alam berikutnya yang lebih panjang, kita enggak tahu. Dapat nikmat atau disiksa. Makanya kita jangan terfokus pada dunia kita sekarang ini, alam dunia saja. Ini alam cuma sebentar akan kita tinggalkan. Maka lebih utama kita fokus pada kehidupan berikutnya. Bisa jadi orang depan kita rendah, mungkin dia rendah ekonominya, ternyata di alam berikutnya dia jauh lebih tinggi daripada kita, waliyadzubillah. Ya. Bisa jadi kita orang Masya Allah tinggi luar biasa kehidupannya, tapi ternyata di alam barzah dia hina sehina-hinanya. Belum lagi ke alam akhirat ya. Makanya Allah mengatakan khafidhatur rafi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Khafidhatur rafi'ah, dialah Allah yang merendahkan dan mengangkat. Apa kata para ulama tafsir ayat ini? Pada hari kiamat kelak Allah akan mengangkat siapa yang berhak diangkat dan Allah akan menghinakan siapa yang harusnya
hinakan. Bisa jadi di dunia dia orang semua hormat sama dia, orang semua kagum sama dia, tinggi setinggi-tingginya, di akhirat dia dihinakan sehina-hinanya. Sebaliknya misalnya di dunia dia rendah, orang nggak sepelekan, ternyata di akhirat dia sangat sangat tinggi. Lihatlah hadis tentang ketika ada seorang ibu dalam hadis yang berbicara masih kecil, Rasulullah SAW cerita ada seorang ibu yang menggendong anaknya, tiba-tiba ada seorang kaya luar biasa hebat dengan megahnya lewat, mungkin naik kuda megah. Maka ibunya sayang sama anaknya, dia berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti itu. Anaknya lagi netek, dia lepas, kata dia, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian netek lagi. Terus tiba-tiba ada seorang wanita yang dipukul, budak dituduh macam-macam. Terus kata ibunya karena sayang sama anaknya, ya Allah janganlah jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba dia melepas neteknya, dia mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Maka ibunya protes, kamu nih gimana nak? Mama bilang kamu seperti itu, kamu enggak mau. Mama bilang jangan seperti itu, kamu malah mau seperti itu. Maka dia berkata, wahai ibunda, sungguhnya orang yang kedua yang kau lihat sedang dihinakan, dia lebih baik daripada mil'ul ardi misla fulan. Satu dunia orang seperti itu, satu dunia miliaran jumlahnya, masih lebih bagus satu orang ini daripada 1 miliar orang yang pertama tadi. Jadi kita jangan terpedaya dengan kenikmatan yang Allah berikan kita di dunia sekarang ini. Karena itu bukan status kita sesungguhnya, ini semua semu. Status kita sesungguhnya ketika berlanjut pada alam berikutnya, alam barzah. Maka jangan sekali-sekali mendekatkan orang lain dan jangan sekali-sekali terlalu terpedaya sama orang. Yang penting kita bagaimana status kita pada kehidupan berikutnya. Maka serius kalau kita sholat, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Karena itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, dunia cuma sebentar. Setelah itu kita selesai, maka persiapkanlah alam berikutnya. Alam janin sudah kita lewati 9 bulan, kita enggak ingat sama sekali. Alam dunia kita akan jalani entah berapa tahun. Alam barzah mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun sampai hari kiamat. Alam akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka persiapkan kita untuk alam berikutnya. Jadi pertama sering berdoa. Kemudian ingat kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan mereka, ya Allah lindungilah dari azab kuburan. Ya Allah berilah cahaya baginya di kuburannya. Nawir lahu fih, berikan cahaya bagi dia dalam kuburannya. Kemudian ini sering berdoa satu. Yang kedua, sebab umum apa? Seluruh amal soleh menghalang dari azab kubur. Kebalikan tadi adalah sebab terjaga dari azab kubur. Sebagaimana kita katakan semua maksiat sebab di azab kubur secara umum, maka demikian juga secara umum setiap amal soleh sebab terhindar dari azab kubur. Kemudian ada sebab-sebab khusus. Apa sebab-sebab khusus? Di antaranya apa? Baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan seterusnya, kita berusaha hafalkan surat tersebut. Ada hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk baca di malam hari, setiap malam, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Dalam hadis Jabir misalnya, anna Nabi SAW kana la yanam hatta yaqra'u alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Adalah Nabi SAW tidaklah beliau tidur kecuali beliau baca 2 surat. Surat Al-Mulk sama surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Namun hadis ini dhaif. Demikian juga hadis Nabi berkata, hiyal mani'ah hiyal munjiyatun jihu min adzabil qabr. Bahwasanya surat Mulk adalah penghalang dan penyelamat dari azab kubur. Hadisnya juga dhaif. Tapi ada hadis yang sahih tentang surat Al-Mulk, di antaranya kata Rasulullah SAW, inna suratan min kitabillah hiya ma hiya illa 30 ayah. Ada satu surat dalam Al-Quran cuma 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar. Bisa memberi syafaat kepada seorang sampai mengeluarkan dari neraka jahanam yaumul qiyamah. Wa adkhalatul jannah wa hiya surat Tabarak. Surat ini memberi syafaat kepada seorang yang sudah di neraka,
kemudian dia keluarkan orang tersebut dengan syafaat, memberi syafaat, kemudian masuk ke dalam surga. Ini keutamaan baca surat Al-Mulk. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Dalam sebagian riwayat, surat Tabarak adalah pencegah dari azab kubur. Oleh karenanya yang benar bahwasanya surat Al-Mulk menghalangi dari azab kubur, namun tidak harus dibaca setiap malam. Akan tapi seorang punya perhatian terhadap surat tersebut. Dia sering baca entah siang hari atau surat malam atau kapan dia ingin baca, dia baca. Tentunya baca yang berkualitas sambil berusaha memahami apa maknanya. Paling tidak terjemahannya. Maka ini di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari azab kubur. Adapun dibaca tiap malam hadisnya dhaif. Tapi siapa yang baca silakan, enggak apa-apa. Tapi tidak harus tiap malam. Boleh siang, boleh sore, boleh malam. Yang penting dia sering baca. Baca atau sering baca surat apa? Al-Mulk. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab khusus adalah mati syahid atau meninggal di malam dan hari Jumat, ya. Ini contoh amal-amal yang menghalangi dari fitnah kubur. Amal-amal sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan lalu, amal-amal yang menghalangi dari atau menghindarkan dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur sama azab kubur? Kalau fitnah kubur pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ya. Di antaranya amal tersebut adalah mati syahid. Kata Nabi SAW, kafa bi barakati suyuf lahu fitnah. Cukuplah sayatan-sayatan pedang, cahaya kilatan pedang di hadapan matanya sebagai ujian baginya. Maka dia tidak perlu diuji lagi oleh mungkar dan nakir. Di antaranya meninggal di malam atau hari Jumat. Ini di luar kemampuan kita, tapi ini tanda. Meninggal di malam atau siang Jumat. Ini di antara. Kemudian ada juga sebab tertentu yang buat seorang selamat dari azab kubur, misalnya sakit perut, meninggal karena sakit perut, ya. Karena sakit perut. Kata Nabi SAW, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang terbunuh oleh perutnya, yaitu dia sakit perut, maka dia tidak akan diazab di kuburnya. Ini betapa banyak orang meninggal karena sakit apa? Perut, ya. Tentunya mungkin kanker, mungkin kista, mungkin perut kanker usus, macam-macam orang mungkin mah yang akut, ya. Banyak orang meninggal gara-gara bermasalah dalam perutnya. Kalau dia orang soleh, maka itu kita harap penyakit tersebut adalah sebab dia terhindar dari azab kubur, ya. Terhindar dari azab kubur. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dihindarkan dari azab kubur. Mulai sekarang kita jangan suka bermaksiat, tinggalkan maksiat, jangan nonton sembarang, jangan dengar sembarang, jangan ngomong sembarang. Acara-acara ghibah tinggalkan, acara namimah tinggalkan. Jangan ikut-ikut mengadu domba orang lain, ya. Jangan bikin keributan di antara dua kelompok yang saling mencintai. Jangan bikin keributan di antara pasangan suami istri yang saling mencintai. Kita ngomong hasut istrinya sehingga istrinya benci sama suaminya, kita hasut suaminya sehingga benci sama istrinya. Jangan madu domba. Karena itu sebab namimah azab kubur. Karena namimah terkadang skala kecil, terkadang skala besar. Skala kecil misalnya man khabbaba baina ar-rajul wa imra'ati, yang buat suami benci sama istrinya, sebaliknya maka dia terlaknat oleh Allah. Itu menamimah dalam skala kecil. Maka seorang waspada, jangan juga sembarang nonton, ya. Karena nonton maksiat, kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.